Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munijaji dengan NIM 666124236. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana penerapan e-governance di Untirta saat ini. E-governance sendiri adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan efisiensi dalam organisasi, termasuk di perguruan tinggi seperti Untirta. Fokus utama dari pembahasan ini ada 3 hal. Yang pertama, melihat posisi Untirta dalam perkembangan e-governance. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang masih ada. Dan yang ketiga, memberikan solusi digital yang bisa diterapkan agar sistem yang ada bisa lebih optimal. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan dari Well dan Rose untuk menilai apakah data kelola digital di Untirta sudah berjalan baik atau belum. Baik, yang pertama itu posisi Untirta dalam e-governance. Jika kita lihat dari perkembangannya, Untirta saat ini sudah berada di antara level interaktif dan transaksional, tetapi belum sampai pada tahap transformasional. Pada level informasional, Untirta sudah cukup baik karena informasi seperti akademik, program studi, dan berita kampus sudah tersedia secara online. Ini menunjukkan bahwa fungsi dasar e-governance sudah jalan. Kemudian di level interaktif sudah ada komunikasi dua arah, misalnya melalui portal akademik dan email institusi. Mahasiswa juga sudah bisa mengakses beberapa layanan secara online. Selanjutnya ada di level transaksional, beberapa layanan seperti pendaftaran dan pembayaran sudah dilakukan secara digital, namun masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi antar sistem. Sedangkan untuk level transformasional, Untirta masih belum mencapainya. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penggunaan data untuk pengambilan keputusan serta belum adanya sistem yang benar-benar terintegrasi secara menyeluruh. Jadi bisa disimpulkan bahwa Untirta sendiri sudah berkembang, tetapi masih dalam tahap menuju digitalisasi yang matang. Selanjutnya ada indikator penilaian. Untuk menilai sejauh mana tingkat e-governance, ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Yang pertama adalah komitmen informasi. Di sini kita melihat apakah informasi yang disediakan lengkap, mudah diakses, dan selalu diperbarui. Untirta sudah cukup baik di bagian ini. Yang kedua adalah interaksi. Itu apakah pengguna bisa berkomunikasi atau menggunakan layanan secara online. Ini juga sudah mulai berjalan melalui portal akademik. Dan yang ketiga yaitu integrasi sistem ini. Di bagian ini masih menjadi masalah utama karena sistem seperti akademik, keuangan, dan administrasi belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Yang keempat yaitu ada transparansi data, misalnya melalui dashboard publik, ini juga masih belum optimal. Jadi masalah utama bukan lagi pada ketersediaan teknologi, tapi pada integrasi pengalaman pengguna dan pemanfaatan data. Selanjutnya ada Minmap pragmatis mengatasi digital divide di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk mengatasi digital divide atau kesenjangan digital di Indonesia. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dari satu pihak saja, melainkan harus melalui beberapa pilar yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah infrastruktur, yaitu penyediaan jaringan internet dan listrik yang merata. Tanpa infrastruktur yang memadai, digitalisasi tidak akan berjalan secara optimal. Pilar kedua adalah keterjangkauan, di mana akses terhadap teknologi harus bisa dinikmati oleh semua kalangan, misalnya melalui subsidi atau paket data terjangkau. Pilar yang ketiga adalah literasi digital, yaitu kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman. Pilar keempat adalah konten lokal, di mana konten yang tersedia harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, pilar kelima adalah regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah harus memberikan dukungan melalui aturan yang jelas untuk mendorong perkembangan digital. Terakhir,
Pilar keenam adalah lembaga atau kemitraan, yaitu kerjasama antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta yang memperluas dampak digitalisasi. Keenam pilar ini harus saling berkaitan dan harus dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya ada analisis prinsip Well dan Rose untuk e-governance Untirta. Pada bagian ini saya akan membahas analisis prinsip e-governance berdasarkan Well dan Rose pada Untirta. Pertama, prinsip kesederhanaan. Saat ini sistem di Untirta masih tersebar di berbagai platform yang berbeda, sehingga pengguna sering merasa kesulitan dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem, penggunaan single sign-on, serta tampilan yang lebih sederhana dan mudah digunakan agar layanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada transparansi. Prinsip transparansi. Meskipun informasi akademik sudah tersedia, namun data penting seperti anggaran, kinerja, dan proses pengambilan keputusan belum disajikan secara terbuka dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan dashboard publik, laporan anggaran terbuka, serta mekanisme feedback dari pengguna. Selanjutnya ada kecocokan atau fit. Ketiga adalah prinsip kecocokan, yang sistem digital yang dikembangkan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna. Saat ini belum semuanya solusi digital di Untirta sesuai dengan konteks lokal. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem yang fleksibel, dapat digunakan secara offline, serta melibatkan pengguna dalam proses perancangan agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Untirta sudah berada pada tahap perkembangan e-governance yang cukup baik, tetapi masih memerlukan banyak perbaikan untuk mencapai tahap transformasional. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah integrasi sistem, peningkatan transparansi, penguatan literasi digital, serta kerjasama dalam pengembangan infrastruktur. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Untirta dapat menjadi institusi yang lebih modern, efektif, dan responsif, dan memberikan layanan kepada seluruh sivitas akademika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.